mohon maaf sebelumnya rekan-rekan yang sudah bertanya. Kita last question oleh rekan kita. Mangga Kang Anas Vijaya, dipersilakan. Bismillah. Dengar deh ya. Jelas Kang. Lanjut. Oke, baik. Bismillah Kang, mau nanya, mungkin butuh masukan aja evaluasi. Jadi mengenai RKU tadi, ini agak problem juga nih. Saya punya anak ikut EC, saya punya istri ikut EC, jadi mereka punya RKU semua kan. Nah, tapi terus kemudian saya lakukan sinkronisasi Kang. Saya lakukan sinkronisasi RKU kami sinkronisasi sedemikian rupa. Memang saya jujur aja masih belum bisa sampai ke level di RKU-nya synchronize. Tapi at least saya mulai dulu dari milestone. Jadi kita setel milestone dalam 1, 3, dan 5 tahun. Milestone-nya itu apa? Terus saya synchronize. Saya bisa bantu apa di situ, dia bisa bantu apa di saya. Terus kemudian saya bikinkan satu garis. Ini milestone family. Saya butuh evaluasi dari situ, Kang. Ya, udah itu pertanyaannya? Udah, itu aja. Baik. Wah, ini beda pertanyaannya. Ini udah advance next level. Ini udah bukan pembahasan RKU, bukan pembahasan life strategy, ini pembahasan RKU family. Ke depan kawan-kawan. Gini Mas Anas. Eh, apa yang saya bilang berkali-kali. Electrical ini komunitas berapa tahun? Puluhan tahun ya. Usia saya dengan usia kawan-kawan yang ikut ecek kemarin-kemarin ya, yang usianya 25, sekarang udah 30-an gitu kan. 5 tahun lagi mereka ini usia 35-an, saya 40-an, terus naik terus. Ini sedikit demi sedikit silabus yang udah matang soal EC ini udah di situ. Akan didengarkan oleh generasi yang sekarang usianya 15 tahun tuh ketika mereka kuliah. Lalu kawan-kawan ini yang tadi nanya ya, Renaldi itu kan, Faris, ini kan jomblo-jomblo kan wajah-wajahnya terlihat kan, wajah-wajah apa namanya harap-harap ngenes. Nah, jomblo-jomblo ini, siapa lagi yang jomblo nih? Mana wajah-wajahnya? Eldaman jomblo ya? Harus saya mention jomblo biar terlihat. Oh, Iqbal langsung buka kamera lihat tuh dari Palu. Apa namanya? Nah, kawan-kawan ini prioritas kita as a system ya, Mas Anas. Sebagai sistem kita fokus bagi mereka untuk punya RKU pribadi dulu. Pribadi semuanya. Nanti ketika mereka berkeluarga, punya anak itu kan, kita mulai membahas RKU family as a system. Nah, itu tahapannya ya, tahapannya. Cuma Mas Anas udah keduluan. Udah lebih dulu, istrinya udah punya RKU Balinda ya. Apa namanya? Kalau anaknya siapa? Faris kan, Faris. Faris. Iya. Anaknya ikut RKU Faris yang di Jerman juga kan? Iya betul, Faris yang di Jerman. Oke. Faris Kodri. Faris Kodri. Faris, Balinda ikut stage 2 juga kemarin. Terus Mas anaknya sekarang ikut EC28 langsung ikut RKU. Maka semuanya udah punya RKU. Pola kesana, jujur, pola kesana itu belum dirumuskan dalam bentuk silabus. Untuk silabus. Tapi saya menawarkan, kalau Mas Anas berhasil membuat prototipe itu, kita izin pakai konsepnya Mas Anas gitu sederhana kan? Kita belajar dari siapapun. Ya. Cuman yang kalau saya mau bilang sekarang, garis besarnya udah kebayang sih. Garis besarnya, bagaimana RKU keluarga itu bisa sinkron kalau masing-masing yakin bahwa ada yang diperjuangkan menuju akhirat. Tidak harus sama. Karena saya begitu mengisi coaching juga membahas tema-tema seperti itu. Cuma sifatnya personal ya. Yang ikut coaching dengan saya ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang setiap pekan coaching, termasuk Coki, Kang Zen, coaching itu. Nah, mereka membahas juga. Istri mereka juga sebagiannya ikut EC, sebagiannya enggak, tapi udah paham soal EC dan juga sudah dimotivasi untuk punya RKU. Bagaimana mensinkronkan? Polanya adalah suami istri sama-sama punya RKU. Anak yang masih kecil-kecil nanti dulu bahasnya. Suami istri dulu. Nah, suami istri punya RKU ini membuat milestone masing-masing. Nanti di milestone tersebut ada titik persinggungan yang harus disinkronkan. Apa saja? Waktu, geografi terutama. Karena geografi itu ngaruh. Untuk mencapai RKU-nya harus di Eropa. Ini untuk mencapai RKU-nya harus di benua di Mesir misalnya atau di Indonesia. Itu agak repot tuh. Kenapa? Ketika berpisah bertahun-tahun itu nggak sehat juga. Jangan demi RKU.
Kenapa? Karena bukan salah RKU-nya, yang salah bukan RKU-nya tapi manajemen milestone-nya. Nah, maka di titik-titik itulah cari sinkronisasi. Hidup bersama bareng, anak-anak juga sekolah di mana, anak-anak diarahkan RKU-nya kemana, maka RKU orang tua dan milestone-nya harus sinkron dengan anak-anak mau disekolahkan di mana. Nah, pola-pola seperti ini memang belum ada rubusan bakunya, tapi konsep sederhananya adalah sama-sama punya RKU, sama-sama membreakdown-nya milestone, lalu melihat kesamaannya. Titik pertemuan itu harus sinkron secara waktu dan juga geografi. Jangan sampai ada yang pisah jauh, lama, terlalu lama, setahun oke lah. Tapi kalau sampai 5 tahun, 7 tahun, atau profesi. Dua-duanya lagi ngebut-ngebutnya, sama-sama di luar rumah bersamaan. Itu kan nggak sinkron tuh timing tuh. Bisa jadi yang ini dulu membuat di luar, nanti gantian. Kayak gitu, sobat. Kalau ingin saling bersupport. Cuman ini memang ketika udah masuk ranah ini sangat banyak variabelnya. Sedikit demi sedikit, kalau sudah banyak start case, sekarang saya sudah punya beberapa case yang kayak gitu, member-member EC yang udah punya RKU, keluarganya mulai mensinkronkan. Nanti Mas Anas secara pribadi bisa cerita juga. Ini kalau udah banyak, nanti kita bikin pola. Oh ini loh, pola-pola yang bisa dibangun bagi member-member EC yang sama-sama sudah punya RKU di keluarganya masing-masing. Gitu ya, sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Siap, Bang. Oke. Saya akan kasih kesempatan terakhir banget lah ke Iqbal. Ada Valo, silakan.